Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 4 Komunikasi Bisnis akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema negosiasi. Kami yang beranggotakan 4 orang, saya sendiri, Wiji Triwahyuni, NIM 219, dan rekan-rekan saya, N. Devri Novrian dengan NIM 157, Nova Catur Setiawati dengan NIM 142, dan Ramadhani Afina dengan NIM 124. Nah, di sini yang akan kami jelaskan adalah pengertian, proses dari negosiasi, keterampilan dalam bernegosiasi, dan tipe atau jenis bernegosiasi. Nah, yang pertama adalah pengertian dari negosiasi. Negosiasi itu sendiri adalah proses transaksi yang selalu melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, mencari suatu kesepakatan dan mencapai tujuan yang dikehendaki bersama oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Nah, dalam melakukan negosiasi, kita pasti akan melakukan proses dan penyusunan rencana. Nah, di sini dalam proses bernegosiasi itu ada 3 poin, yaitu tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap peninjauan. Yang pertama itu adalah tahap perencanaan. Untuk dapat melakukan negosiasi dengan baik, kita pasti akan menyusun rencana terlebih dahulu untuk melakukan strategi-strategi dalam bernegosiasi. Nah, dalam tahap perencanaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sasaran negosiasi. Sasaran negosiasi itu adalah objek, alasan utama dari dilakukannya negosiasi. Sasaran atau target ini adalah hal yang paling penting dalam melakukan negosiasi, karena apabila kita tidak memiliki target, maka tidak perlu diadakan negosiasi. Kemudian yang kedua ada strategi dalam bernegosiasi. Nah, strategi itu sendiri adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Strategi dalam bernegosiasi sendiri itu masih dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada strategi kooperatif. Strategi kooperatif itu lebih pada ke landasan atau kepercayaan, semboyan-semboyan atau internal dari masing-masing kedua belah pihak tersebut. Kemudian yang kedua ada strategi kompetitif. Strategi kompetitif ini adalah strategi untuk mengalahkan pihak lawan dalam bernegosiasi, ya, atau teknik yang digunakan untuk mengalahkan lawan negosiasi. Kemudian yang ketiga adalah strategi analitis. Nah, strategi analitis ini memandang bahwa negosiasi itu adalah sebagai bentuk latihan dalam memecahkan masalah, menciptakan ide-ide kreatif, dan menciptakan alasan yang rasional dalam melakukan bernegosiasi. Kemudian yang ketiga dalam tahap perencanaan itu adalah proses negosiasi. Proses negosiasi itu merupakan implementasi atau penerapan dari sasaran dan strategi yang telah disusun. Kemudian tahap implementasi dan tahap peninjauan akan dipresentasikan oleh presenter selanjutnya. Baik, demikian adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kemudian yaitu ada tahap implementasi. Di tahap ini ada 4 taktik, yaitu yang pertama ada taktik cara Anda. Dalam taktik ini kita harus mengetahui tujuan apa yang ingin kita capai. Kemudian kita harus berinisiatif mempertahankan dan kitalah yang mengendalikan semua proses negosiasi ini. Kemudian yaitu taktik
taktik kerjasama. Dalam taktik ini, kita harus mau mendengarkan pihak lawan dan mengetahui apa yang ada di benak pikiran mereka. Yang ketiga yaitu taktik tidak bertindak apa-apa. Dalam taktik ini bisa dibilang dalam negosiasi adalah taktik yang paling egois, karena di taktik ini kita harus bersikukuh untuk mempertahankan pendirian kita. Kemudian yaitu yang terakhir ada taktik melangkah ke tujuan lain. Dalam taktik ini kita harus aktif menggeser suatu persoalan ke persoalan lain. Kemudian akan dipresentasikan oleh presenter selanjutnya. Oke, selanjutnya yang pertama itu adalah evaluasi tujuan. Tujuan saya dalam Indonesia adalah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua pihak. Yang kedua itu adalah analisis kegagalan. Pertama, saya tidak sepenuhnya mencapai tujuan saya karena kami tidak bisa mencapai kesepakatan pada satu aspek tertentu, yaitu pembagian keuntungan. Ini terjadi kurangnya fleksibilitas dari pihak lawan. Yang kedua, belajar dari pengalaman. Saya menyadari bahwa saya perlu lebih bersiapkan diri dalam menangani situasi di mana pihak lawan tidak cukup fleksibel. Belajar berharga ini akan saya gunakan sebagai landasan untuk meningkatkan keterampilan negosiasi saya di masa depan. Yang keempat yaitu penguatan kesuksesan. Meskipun kami tidak mencapai kesepakatan pada suatu aspek, saya berhasil membangun hubungan yang kuat dengan pihak lawan dan kami berhasil menyelesaikan sebagian besar masalah dengan cara yang baik. Itu yang kelima itu konsistensi. Saya akan terus mempertahankan pendekatan komunikatif dan kolaboratif yang telah saya tunjukkan dalam negosiasi ini. Saya tunjukkan dalam sesi ini. Saya juga akan terus belajar mengembangkan keterampilan saya agar menjadi negosiator yang lebih efektif di masa depan. Dengan melakukan peninjauan seperti ini, saya bisa memastikan bahwa saya terus belajar dan mengembangkan sebagai negosiator, bahkan dari pengalaman yang mungkin kurang sukses. Persiapan yang baik menjadi kunci sukses dalam negosiasi. Yang kedua, memulai negosiasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, memilih waktu yang tepat. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif. Dan yang ketiga, mencapai kesepakatan lebih cepat. Yang ketiga, strategi dan taktik. Strategi sebagai rencana atau metode yang teliti atau tipu daya yang cerdik. Yang taktik itu lebih mengacu pada setiap metode yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, kompromi. Kompromi itu proses mencari jalan tengah yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Yang kelima, menghindari kesalahan taktis. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, mengajukan permintaan awal yang logis. Yang kedua, melakukan negosiasi terlalu cepat. Dan yang ketiga, menghargai tawaran yang tidak masuk akal. Yang keenam, persiapan yang baik. Langkah-langkahnya yang pertama, buat perjanjian tertulis. Dan yang kedua, mengutamakan komunikasi. Yang ketiga, menetapkan tenggat waktu. Yang ketujuh, berlatih. Langkah-langkahnya, yang pertama, melakukan negosiasi dengan pengambil keputusan. Yang kedua, utamakan klien bukan uang. Dan yang ketiga, mengutamakan keinginan pihak lain. Selanjutnya, tipe negosiasi. Negosiator curang yaitu seorang negosiator yang menggunakan strategi yang tidak etis atau menggunakan taktik yang kurang transparan. Contohnya itu, negosiator yang menggunakan taktik seperti menganggap keinginan pihak lain tidak relevan. Yang selanjutnya, yang kedua, negosiator profesional itu seorang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik dalam bernegosiasi. Contohnya, sales yang bernegosiasi dengan pelanggan untuk mencapai keputusan jual beli produk. Yang ketiga, negosiator bodoh, yaitu seorang negosiator yang cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. Contohnya,
seorang pembeli yang tidak memiliki pengetahuan tentang harga pasar dan hanya mau membeli produk dengan harga yang sangat rendah. Dan yang keempat, negosiator naif itu negosiator yang tidak siap bernegosiasi, tidak mengetahui pokok persoalan yang akan dinegosiasikan, dan cenderung mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Contohnya itu, seorang pembeli yang tidak memiliki pengetahuan tentang produk yang akan dibeli dan mudah ditipu penjual.